Shalom pemirsa. pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan ditemani oleh istri saya Devi Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program tentunya masih Anda dapat saksikan melalui berbagai macam televisi-televisi yang menjadi kesayangan Anda dan juga melalui YouTube channel kami, yaitu yang ada di @anugrah ministries. Di mana, Dep? @anugrah ministries. Dan kapanpun saudara menyaksikan program ini, bila ada di antara pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling, bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugrah.net. Ya, yang belum subscribe, di-subscribe dulu yuk. Nah, kemudian kalau sudah subscribe, ada loncengnya, jangan lupa dipencet juga. Sehingga ada episode baru nanti Anda akan dapat notif. Nah, episode hari ini sangat penting sekali nih guys. Karena apa? Kita akan belajar dengan topik yaitu peran gereja di masa pandemik. Menampilkan dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Siapa, Dep? Ya, sepasang suami istri, Bapak Gembala Sidang nih ya, Bapak Pendeta Wiryo Hadi dan istrinya Ibu Flora. Ya, kita percaya bahwa memang gereja seharusnya punya peran yang sangat penting. Apakah masanya pandemik ataupun tidak pandemik. Ya. Tetapi kita tahu bahwa hari-hari ini memang bukanlah hari-hari yang mudah. Makanya gereja harus menjadi organisasi atau lembaga yang Tuhan dirikan di muka bumi ini dan harus ada di garda paling depan. Nah, kita percaya episode ini pasti akan bukan cuma menginspirasi, tetapi tentunya kita akan banyak sekali bisa belajar sehingga siapa tahu gereja kita pun juga akan bisa berperan untuk memuliakan Tuhan. Oke? Amin. Yuk sama-sama kita belajar. Pertama-tama kita simak tayangan video klip yang satu ini. Saya mau beritahu, visi selalu lebih besar dari kepala kita. Visi selalu lebih besar dari kemampuan kita. Gereja dalam bahasa Yunani menggunakan kata eklesia. Salah satu arti dari eklesia adalah dewan kota. Kumpulan orang-orang yang berdiri di pintu gerbang yang menentukan nasib kotanya. Mau nggak kondisi kota kita berubah? Gereja harus berfungsi. Dalam Good News Program kali ini, kita akan berbicara mengenai peran gereja di masa pandemik. Bersama narasumber yang pastinya sudah kita dengar sepak terjangnya dalam merubah kotanya. Pendeta Wiryo Hadi, gembala dari GBI WTC. Beliau memang fokus untuk mengembalikan gereja untuk kembali ke esensi dan fungsi aslinya. Dalam Good News kali ini, Pendeta Wiryo Hadi akan hadir loh bersama istrinya, PDM Swisa Flora. Nah, penasaran kan kontribusi apa aja sih yang sudah mereka lakukan sebagai gereja bagi kotanya di tengah pandemik ini? Jangan lewatkan episode kali ini hanya di Good News Program. Ini memang harus dua-duanya jalan, online dan offline, mau tidak mau. Peran gereja di masa pandemik masih bersama kami dalam Good News Program. Nah, gereja-gereja perlu belajar nih Daniel ya, karena di masa pandemik ini banyak sekali gereja-gereja yang kemudian nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Oleh sebab itu, seperti yang kami janjikan, kita akan tampilkan narasumber kita hari ini, Bapak Wiryo Hadi bersama dengan istrinya Ibu Flora. Shalom Pak Wiryo dan Ibu Flora, apa kabarnya? Shalom, baik. Ya, puji Tuhan, senang banget loh bisa ketemu Pak Wiryo lagi. Udah lama nih ya kita nggak bertemu. Iya. Ada berapa tahun gitu ya? 10 tahun kayaknya ya. Iya, Pak, lama banget gara-gara pandemik ini. Ya, puji Tuhan. Nah, teman-teman pemirsa sekalian, Pak Wiryo ini adalah salah satu seorang hamba Tuhan yang udah senior gitu ya. Dan kemudian bahkan dia adalah seseorang yang istilahnya punya hubungan yang spesial dengan kami. Ya, jadi mereka adalah mentor daripada banyak sekali gereja. Mereka berdua ini juga adalah bapak rohani daripada banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi ini merupakan suatu kehormatan nih ceritanya bahwa kalau Good News Program sampai kedatangan tamu yang sekali berbeliau nih. Haleluya, puji Tuhan. Ya, mau bertanya dulu nih Pak Wiryo sama Ibu Flora. Ketika pandemi terjadi ya, waktu bulan Maret itu virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Bagaimana Pak sikap gereja GBI WTC pada waktu itu?
Oke, kayaknya lebih bagus kita sharing aja ya. Jadi apa yang kita kerjakan sehingga bisa menolong gereja-gereja lain yang memerlukan. Jadi saya sebut 3 action plan besar yang kita kerjakan ketika masa pandemi ini. Yang pertama adalah ketika kita memasuki bulan Maret dan tidak bisa mulai kebaktian. Nah, sebenarnya pada bulan Januari ya kita sudah punya yang namanya church online. Jadi pada waktu bulan Maret nggak bisa kebaktian, ya langsung switch kayak ganti gigi, gereja berubah masuk ke church online dan kemudian masuk di YouTube ya. Tentunya lewat YouTube ini kita jadi jemaat bisa dilayani lewat church online, platform church online, kemudian yang lain bisa melalui YouTube. Tetapi kemudian berkembangnya waktu kita masuk semua di church online. Itu bagian yang pertama. Jadi semua langsung oper gigi dan di saat itu ya langsung bergerak dari gereja-gereja cabang kita juga mengakses melalui church online dan YouTube ya, tentunya YouTube channel. Nah, barisan yang kedua atau bagian yang kedua adalah bagian di mana gereja biasanya kan bukan cuma hari Minggu kebaktian toh. Ini bagian yang kedua. Saya mulai bulan April kemudian mulai berpikir, wah biasanya kita ada yang namanya transformation class, jadi pemuridan ya. Kita ada pemuridannya itu melalui ibadah raya, kemudian kedua melalui kelas pemuridan di dalam kelas. Biasanya ada building namanya transformation center. Nah, sekarang building nggak bisa dipakai. Jadi saya mulai mengubah sistem pemuridan jemaat. Jadi saya mulai, nah ini menurut saya sesuatu yang really exciting, bagian kedua ini. Kita ada TC01 sampai 07 ya. TC01 personal transformation, TC02 itu mengenai financial transformation, TC03 mengenai mission transformation, TC04 mengenai ministry transformation dan sebagainya. Nah, yang membuat saya agak shock adalah saya bilang saya akan mulai karena minggu saya udah tapping, berarti minggu kan saya kosong. Saya bilang gini promonya, saya tidak pernah mengajar TC atau TC class atau transformation class. Sekarang saya mau mengajar. Wah, saya kaget sekali. Biasanya itu ministry orang bangun mengenai panggilan, bagaimana membangun ministry. Itu biasanya kelas ini paling top juga 25 yang datang ya, 25-30. Saya kaget sekali begitu kelas dibuka dalam online, justru yang datang, yang daftar itu jemaat 250 orang. So, 10 kali lipat. Terjadi pelipat gandaan, ya. Iya, lalu kemudian selesai, kemudian kita buka lagi namanya kelas TC02. Nah, TC02 itu namanya financial transformation. Saya mulai ngelihat, waduh ini pasti bakalan banyak nih. Saudara tahu, pada waktu kelas ini kita buka, di tengah pandemi ini kan banyak orang pengen ngalami namanya terobosan di dalam hal keuangan. Betul. Dan di tempat seperti inilah mereka, saya pikir ya biasanya sekitar 100 orang begitu. 100 orang biasanya yang daftar setiap kali kelas. Saya kaget kali ini di atas 500 orang yang mendaftar. Sehingga Zoom-nya itu mesti harus, itu kan plus pembina. Pembinanya kan sekitar 7 sampai 10 orang mesti satu pembina. Jadi mereka mesti menggunakan 2 Zoom yang berbeda begitu. Saya mesti harus berbicara di depan 2 Zoom, 2 link Zoom. Kemudian mulai bertumbuhlah dengan dan yang luar biasa bukan hanya itu. Lalu saya buka lagi TC07 yaitu mengenai family transformation. Saya kaget biasanya itu ya, saya biasanya bisa 10 atau 20 couple saja kan 25 sampai 30 orang itu sudah hebat buat saya. Kali ini yang daftar bisa 198 couples. Wow. Jadi saya bersama dengan Ibu Flora yang melayani setiap minggu. Jadi satu minggu saya bisa melayani TC02 di jam 9, nanti jam 11 saya bisa melayani di TC07. Wah, dan bukan hanya itu. Istri saya secara khusus dia melayani, coba Ibu Flora bisa cerita para wanita bagaimana di gereja.
Ya. Bagaimana tuh Bu? Jadi selama masa pandemi ini kita kan sudah tidak bisa ada kebaktian kategorial yang di tengah minggu, termasuk kebaktian wanita. Tetapi kita bisa melakukan pemuritan wanita. Dulu pemuritan wanita tuh hanya diadakan 2 minggu sekali. Ya, ada kelas pembinaan khusus wanita yang mau dimuridkan, namanya Permata. Nah, jadi karena tidak bisa ada kebaktian, pemuritan kita lanjutkan dengan cara online menggunakan Zoom, dan itu malah bisa dilaksanakan setiap minggu, jadi dipercepat gitu. Nah, setelah awal-awal tuh kita adakan pemberitaan terus gitu ya, dan mereka cepat bertumbuh masuk pada buku 2 dan selanjutnya. Kemudian kira-kira mulai sekitar Agustus atau September kayaknya kita perlu gathering bareng-bareng walaupun lewat Zoom gitu ya. Kita lihat pemberitaan sudah bergerak, kemudian kita mulai kumpul bareng-bareng lewat Zoom. Jadi dari pemuritan itu kita adakan ibadah sekarang walaupun hanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tapi itu sangat menguatkan. Mereka bisa ketemu teman-temannya. Jadi pembinaan wanita malah menjadi lebih efektif karena ibu-ibu bisa menyesuaikan waktunya sesuai waktu yang dia bisa. Kita mengadakan pemuritannya, selesai ibu-ibu masak, jam istirahat ibu-ibu kita ambil. Ya, kita isi dengan hal-hal yang berguna, dan itu sangat membangun, menguatkan para wanita karena di masa-masa pandemi ini kan wanita sangat memegang peranan penting ya buat keluarganya. Ya. Nah, mereka dibina lewat pemuritan dan mereka menjadi kuat di dalam Tuhan, terus bergerak. Nah, bahkan kemarin kita sudah membuat wisuda via Zoom. Mantap, keren. Wisuda perdana ya? Ya, wisuda perdana via Zoom. Wisuda perdana. Menarik sekali. Jadi ini luar biasa sekali karena dengan cara demikian gereja benar-benar bisa menjawab kebutuhan jemaat yang waktu itu memang di awal-awal harus terus di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain ya Pak. Ya, waktu PSBB ya. Betul. Nah, kemudian kami mendengar juga tentang terobosan atau transformasi yang gereja Bapak lakukan melalui pertanian nih Pak, bisa ceritakan Kak? Oh, itu bagian yang ketiga. Tadi yang pertama kan gereja, kebaktian minggu, kebaktian 2 itu menolong jemaat untuk memuridkan jemaat. Ya. Nah, gereja kita ini memang karena senang sembahyang, jadi saya ada namanya doa fajar. Saya bingung gimana caranya membuat live di YouTube doa fajar. Nah, kira-kira niru Good News lah begitu. Nah, Good News saya tanya sama mereka, bisa nggak kamu bikin ya? Kita di studio, kita live ya. Saya ngajarnya live, tapi bisa masuk YouTube. Anak-anak saya bisa Pak. Ya udah kita mulai doa fajar. Saya kaget betul-betul. Karena kalau doa fajar itu kan biasanya itu ya kita itu doa kalau bisanya kebaktian yang 1 jam ya semua orang doa fajar tuh kita 2,5 jam. Wow. Di YouTube dan mereka tidak beranjak sampai akhir. Wow. Jadi itu menurut saya ya hal-hal yang jadi semua kebaktian kita sudah bisa jalan akhirnya. Nah, yang saya coba yang terakhir adalah Kingdom Prayer Night. Itu kayak kalau kita kayak doa pengerja begitu ya. Saya tuh bagaimana caranya supaya tidak dipublish tapi mereka bisa dapat. Jadi akhirnya saya di studio kayak seperti di gereja, saya live, kemudian pujian penyembahan direkam, doanya live, semua live, tapi lewat Zoom. Jadi itu akhirnya mereka berpikir 1 Zoom 500 cukup, ternyata sekali pendaftaran mencapai hampir 1.000 orang dan dan mereka pengerja dan mereka exciting karena sekarang dia bilang lebih kayak gini Pak, saya tidak usah pulang dari Aceh, nggak usah pulang dari Surabaya, WTC, saya nggak usah pulang dari Banyuwangi, saya bisa dapat maksimal dan langsung istirahat. Wah, jadi ini satu terobosan yang kedua yang menurut saya, jadi akhirnya saya tidak menunggu kapan kebaktian karena semua sudah bisa saya layani. Wow. Dan mereka itu menurut saya mereka justru bilang kata gini, saya puas Pak dengan ini dan dengan bahkan yang dulu tidak ada malah sekarang ada. Saya bikin lagi karena apa? Karena menjawab pergumulan karena orang-orang tua suami-suami kan harus bangun mesbah karena di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya membangun mesbah Senin dan Kamis dan itu dulunya nggak ada. Sekarang jadi kebiasaan menolong para suami ini bikin mesbah itu kayak beginilah gitu. Jadi mereka Selasa Rabu bikin mesbah sendiri dan saya lihat, nah kalau dulu
Saya misalnya bikin di gereja, berarti pendeta, acara besar. Sekarang sekali kebaktian bisa 600, udah kayak KKR kalau dia itu satu viewer atau satu TV. Satu TV kadang-kadang bisa satu keluarga. Iya. Betul. Jadi saya melihat itu sebuah cara bagaimana saya melihat kebutuhan jemaat. Saya sih nggak lihat banyaknya orang, tapi saya lihat pokoknya jemaat dilayani udah. Berarti Kalau orang luar kan tugasnya gembala masing-masing ya. Yang penting pokoknya jemaat yang ada di WTC mereka bisa keep kontak dengan kita dan keperluan mereka untuk didoakan, untuk dilayani terselesaikan. Nah Pak Wiryo, dengan apa yang Pak Wiryo ceritakan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya gereja Tuhan udah masuk satu fase yang namanya digital transformasi ya Pak. Ya. Nah betul. Pak boleh tanya nggak, Bapak berikan insight kepada kami ke depan Pak, kan istilahnya tentunya setiap daripada kita berharap pandemik ini akan berakhir. Ya. Dan setelah berakhir Pak, Bapak bisa kurang lebih bisa nangkep nggak kira-kira apa peran gereja secara digital transformasi dalam kebutuhan pemenuhan pendewasaan rohani bagi jemaat dan masyarakat secara seluruhnya Pak? Setelah ini ya pandemi ya. Jadi setelah pandemi ini saya mulai berpikir, sekarang ini kan boleh dibilang semua ruangan kosong ya. Betul. Sehingga kita bisa pakai, ini misalnya sekarang ini saya pakai ruang TC nih. Ruang TC ini sebenarnya hari Minggu untuk kelas pemuridan. Tetapi karena kosong saya pakai. Tapi besok kan nggak bisa kalau sudah semua jalan. Ya. Akhirnya saya mulai membuat studio untuk broadcasting. Wah, keren. Dan kemudian bikin studio untuk sekalian rekaman. Kan kita ada WTC Worship, kita ada single di anak-anak mereka pengen nyanyi, mereka pengen bikin sekalian nanti pada waktu konser. Dulunya kita mesti harus pergi ke studio gitu ya. Sekarang saya mesti bikinin peredam semua. Jadi studio saya siapin karena ke depan saya berpikir ini Pak Daniel, Bu Debbie. Gereja sudah tidak bisa lagi alternatif sebagai hanya kebaktian minggu, tapi ini memang harus dua-duanya jalan, online dan offline, mau tidak mau. Ya. Dan di era digitalisasi ini gereja mesti ready. Ready or not, Jesus is coming. Kalau ini ready or not, ready or not. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kan Pak, bahwa setiap daripada kita memang sudah berubah gitu ya. Karena kadang-kadang kita pun masih berpikir gimana ya kalau dulu ada hamba-hamba Tuhan yang kalau misalnya ditanya kamu aktif di sosial media nggak? Apakah di Facebook ataupun di Instagram ataupun Twitter, mereka berkata saya nggak punya waktu loh untuk gitu-gituan gitu loh ya. Tetapi saya tahu memang dari dulu Pak Wiryo udah punya akun Instagram minimal gitu ya. Jadi Pak Wiryo cukup istilahnya cukup kontemporer lah gitu loh ya. Mengikuti perkembangan zaman. Yes. Nah menurut Pak Wiryo bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang dulu menolak terjadinya perubahan teknologi Pak? Kita punya waktu 3 menit nih. Ya, karena sekarang hamba-hamba Tuhan saya lihat di pedesaan sekalipun sekarang karena saya juga membawai GBI, kan GBI juga ada di bawah banyak sekali. Banyak. Jadi sekarang kita anjurkan mereka mau tidak mau harus melek teknologi. Ya mau tidak mau sekarang kita sudah didik ya. Ayo kita mulai diedukasi dan kita ini sampai level jemaat juga berbeda-beda. Jadi kita membuat yang live streaming kayak seperti ini. Kita juga membuat yang model MP3 dibagi. Tapi juga bisa lewat mesbah tertulis. Sampai kebaktian itu ditulis. Sampai GBI pusat pun kita lakukan yang sama. Di gereja kita juga ada yang tidak bisa menonton seperti ini. Ya mereka buat seperti itu. Jadi kita mesti semua harus kita layani Pak Daniel. Ada juga yang kuotanya nggak nyaut. Ada pendeta pengen khotbah tapi nggak ada kuota, itu gimana dong? Jadi tetap menggunakan seperti kayak WhatsApp tapi tertulis khotbah begitu. Ada yang MP3 itu kuotanya lebih ringan. Jadi kita layani semaksimal mungkin tergantung dari kekuatan jemaat. Mereka bukan nggak mau loh, mau Instagram, HP-nya nggak bisa. Mereka mau dengerin khotbah di YouTube, tapi mereka khotbahnya nggak ada. Mau murah gimana? MP3. Mau murah lagi? Ya udah panduan mesbah, panduan kebaktian. Sampai kita tiap minggu bikin panduan kebaktian. Wow. Right, mantap. Ya di GBI juga kita buat begitu. Di gereja lokal sampai
ada yang penulis steno. Saya khotbah, jam kedua udah keluar anunya, skripnya. Coba bayangin. Keren. Dan itu untuk jemaat, jadi mereka berterima kasih, Pak, aku tetap bisa walaupun gak bisa kuota, gak bisa ya. Saya gak bisa lihat Bapak, tapi khotbah Bapak aku bisa dapat. Wow. Ya, jadi rupanya walaupun dalam kondisi istilahnya kita semua sebagai makhluk hidup di dunia ini sekarang terjebak dalam kondisi ini, bukan berarti ini alasan untuk kita menyerah kalah ya Pak ya. Right. Alright. Nah Pak, kita akan take a break dulu ya. Nanti setelah break nanti Bapak baru bisa ceritakan tentang terobosan yang ketiga yang Tuhan berikan kepada gereja Bapak. Oke. Nah, bagaimana dengan gereja-gereja Anda, masyarakat ataupun gereja-gereja yang lain? Kita tentunya sangat berharap bahwa gereja Anda pun melakukan sesuatu hal. Kita tahu memang kegerakan atau transformasi secara digital ini bukan lagi suatu pilihan, tetapi suatu keharusan. Kita percaya bahwa gereja Tuhan memang Tuhan sengaja tempatkan di musim seperti ini supaya kita terus bisa menjadi kepala dan bukan ekor. Amen. Jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Tuhan ingin supaya kesetiaan yang sudah teruji itu, Tuhan pengen upgrade untuk membangun House of Bread gitu. Ya, tentunya gereja memang harus berperan di masa-masa pandemik seperti ini. Ataupun di masa-masa kapanpun juga Tuhan akan izinkan kita masih ada di muka bumi ini. Menampilkan dua orang narasumber hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Bapak Pendeta Wiryo Hadi bersama dengan istrinya Ibu Flora. Puji Tuhan, silakan Deb. Kembali lagi ke Pak Wiryo dan Ibu Flora. Nah tadi kan sudah dijabarkan ya sebelum break, luar biasa bagaimana GBI-WTC ini berperan tetap aktif di tengah pandemik. Mengganti pola ibadahnya menjadi online, lalu semua jenis pemuritan menjadi online. Nah, saya mau bertanya nih, tentunya selama pandemik ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada di antara jemaat yang tiba-tiba itu pendapatannya drop, berkurang gitu ya. Atau bahkan mungkin hilang ya. Iya, mungkin juga kena PHK atau dirumahkan gitu. Apa yang dilakukan oleh gereja Bapak dan Ibu untuk membantu jemaat dalam hal ini? Ya. Jadi selama pandemi ini memang banyak jemaat yang mengalami kesulitan. Bahkan dulu kita punya ibadah memang khusus untuk di mana kita memberikan sembako dengan harga murah. Nah ketika tidak ada ibadah otomatis mereka tidak bisa mendapatkan sembako juga dengan harga murah. Kita berpikir berdoa bagaimana karena semua kan harus PSBB, harus jaga jarak. Tetapi sementara ada jemaat-jemaat kita dan juga orang-orang lain di sekitarnya yang membutuhkan makanan. Nah setelah kita timbang, kita doakan, transfer uang juga nggak mungkin, itu juga tidak memiliki. Akhirnya kita putuskan kita tetap akan memberikan sembako. Kalau dulu mereka yang harus datang ke gereja, mereka beribadah. Nah sekarang kan semua ibadahnya online. Bahkan mereka lewat skrip gitu kan, lewat MP3, mereka ibadahnya online. Caranya bagaimana? Berarti gereja yang menghampiri mereka. Lewat sistem carousel. Ya, mereka justru banyak yang terlibat di carousel dan mereka ngadu pada ketua carousel ya, Pak, saya nggak bisa makan, saya kehilangan pekerjaan. Nah, lewat carousel yang ada, ya, kita membagi kepada wilayah, nanti wilayah membagi kepada ketua-ketua carousel yang akan mendistribusikan kepada jemaatnya dengan menggunakan protokol kesehatan. Sekaligus itu membesuk dan mengunjungi mereka sehingga mereka juga terperhatikan. Dan bukan hanya itu saja, ketika ada di sekitar jemaat yang mereka juga kekurangan, mereka lihat kok ada yang dapat sembako yang mereka bilang sama tetangganya itu, temennya, terus dia bilang aku juga perlu. Nah, dalam beberapa hal kita akan menolong mereka supaya tidak ada orang yang kekurangan makan. Gereja ada untuk menjadi kepanjangan tangan daripada kasih Kristus untuk menolong orang-orang yang kelaparan. Mantap. Itu satu hal. Yang kedua juga ada beberapa orang yang kehilangan, mereka kehilangan pekerjaan, bukan hanya dikurangi gajinya, tapi mereka harus mengalami PHK gitu ya, sehingga mereka kehilangan pekerjaan. Apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, gereja ministry yang namanya HOB nanti akan dijelaskan oleh Pak Wiryo. Tetapi ketika masa-masa ini siapa yang bisa membantu HOB kita salurkan. Karena di tempat HOB mereka bisa bekerja dengan aman. Walaupun tidak mendapatkan banyak tapi ada beberapa orang yang kita tolong untuk mereka bisa bekerja. Karena banyak yang harus dipersiapkan. Itu merupakan pesan Tuhan untuk kita kerjakan.
Ya, mantap. Nah, Pak, sebelum masuk ke transisi nanti tentang HUB, Pak, ada satu yang sangat krusial nih yang perlu ditanya juga kepada gereja. Kalau masyarakat itu pendapatannya menurun atau hilang, kita juga tentunya sama-sama tahu bahwa gereja pasti secara ekonomi atau pendapatan, apakah itu dari persembahan, persepuluhan, pasti juga terdampak. Nah, bagaimana dengan gereja Bapak, Pak? Bisa buka sedikit ini tentang hal ini? Oh, mau cerita toh? Boleh dong. Mau cerita? Boleh. Boleh. Oke. Atau mungkin malah meningkat gitu. Silakan. Saya mengajarkan ini yang saya percaya ya. Ya. Bahwa sorga, gereja itu adalah agen daripada kerajaan sorga. Amin. Karena dia agen kerajaan sorga, maka kalau dia melakukan tugas daripada agenda sorga, maka sorga mesti membackup-nya. Of course. Amin, Pak. Jadi kalau kau tanya, tapi karena kau tanya ya, saya tidak mau cerita sebenarnya. Ya. Tapi karena kau tanya, justru di tengah pandemi, di tengah masa krisis, kita malah disuruh oleh Tuhan untuk mengembangkan semua ministry kita. Wow. Jadi misalnya nih, beli ruko 7 biji, kita beli udah. Wow. Untuk apa itu, Pak? Jadi di masa-masa krisis mulai dari tahun 2000 berapa kita mulai krisis 2015 ya. 2000 terakhir ini di masa pandemi ini Tuhan justru malah berkata, kamu kembangkan ya ministrimu untuk menolong orang yang miskin bisa lebih banyak. Ya tadi memberi makan untuk jemaat gitu ya. Berarti dengan kata lain saya bilang oke, Tuhan, saya kerjakan, tapi sorga juga harus backup. Gitu. Betul. Jadi dengan kata lain, di tengah pandemi sorga tidak pernah krisis gitu Pak jawabannya. Amin. Keren. Jadi mana ada di Alkitab sorga pernah krisis? Gak pernah. Jadi dengan kata lain saya beritahu kepada jemaat, kamu mesti bisa mengakses sorga. Sehingga kamu di tengah pandemi, ya kan, kamu tetap bisa di backup dengan sorga. Puji Tuhan. Berarti ini secara nggak langsung Bapak mengatakan bahwa keuangan gereja tidak terkena masalah gitu, Pak? Iya. Wow. Bahkan kita disuruh melakukan ini misalnya contoh ya. Di tengah-tengah pandemi ini, tadinya kita cuman punya, jadi kita bikin greenhouse sebenarnya tujuan utama kita membangun House of Bread, sebenarnya visinya adalah Tuhan bilang gini, kamu kan udah setia memberi makan lewat sembako. Sekarang aku berikan kamu aset tanah ini untuk supaya kamu membangun House of Bread. House of Bread ini ceritanya gini Pak, waktu saya ada di Bethlehem, Tuhan tuh bilang begini di Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6. Tuhan bilang gini, lihat Bethlehem itu artinya rumah roti, House of Bread. Beth itu rumah, Lehem itu roti. Di rumah roti harusnya orang kenyang, tapi di rumah roti malah Elimelek dan Naomi malah pergi ke Moab. Nah Tuhan tanya, aku gak mau kamu gereja ini ada di satu kota, dan kota itu menjadi, atau jemaatnya jadi kelaparan, atau orang di kota itu jadi kelaparan. Jadi saya mulai berpikir bukan jangan kasih ikan aja, jadi sekarang kita sembako tetap kerjakan, tapi Tuhan ingin supaya kesetiaan yang sudah teruji itu, Tuhan pengen upgrade untuk membangun House of Bread gitu. Lalu saya mulai membangun pertanian organik. Pertanian organik itu pertanian yang sehat ya, di tanah dengan pupuk-pupuk organik. Ya, tidak ada pupuk kimia, itu namanya organik. Sehingga orang sehat. Kenapa orang pada kanker? Kenapa orang tumor kanker usus, kanker payudara? Karena mereka makannya semua sayurnya pestisida, full pestisida. Dan sayur kita semua udah diuji lewat Sukovindo dan free pesticide. Wow. Dan free dari logam-logam berat atau logam berbahaya ya. Jadi semua dites dan sertifikatnya saya cantumkan supaya jemaat tahu. Jadi gini, ada orang miskin bekerja, lalu hasilnya saya jual ke jemaat. Jemaat jadi sehat, uangnya untuk kasih makan orang miskin. Wow, mantap. Seharusnya kan saya mengeluarkan duit dari gereja untuk kasih orang miskin. Betul. Nah,
Tetapi sekarang Tuhan create, kamu bangun namanya House of Bread. Caranya gimana? Caranya kamu create. Jadi ini adalah ministry yang saya sebut sebagai social enterprise. Wow. Jadi seperti kayak Rice Hospital, dulu kita keluarkan uang dari gereja berdarah-darah, tapi sekarang sudah dia bisa menolong orang miskin, menolong orang susah, tetapi tidak lagi ngambil uang dari gereja. Nah ini juga sama ya, ini kita juga pertama kali mungkin kita investasi dari gereja, tetapi akhirnya dia bisa menghasilkan dan memberi makan jemaat dengan sayur sehat, dia sehat, dan orang miskin, uang hasilnya saya kasih makanlah orang miskin. Mantap. Gitu. Keren banget, keren banget. Ini suatu kegerakan yang tentunya apa ya Pak, luar biasa sekali ya, karena langsung kepada inti daripada pokok permasalahan gitu Pak. Nah Bapak bisa ceritakan Pak, kalau tadi Bapak pertanian itu tadi Bapak ceritakan ada hidroponik, ada ini, Bapak bisa ceritakan jenis-jenisnya ada berapa? Iya, awalnya kan saya berpikir bikin organik itu di tanah. Ya. Oh. Nah kalau di tanah, tahu kan, kalau kita nanam sayur, dia kira-kira bisa sampai 5 minggu, 6 minggu, karena tanahnya kalau hujan, pupuknya kemana-mana, kena hujan ya kemana-mana lah, rumput dapat pupuk. Iya. Lalu kemudian waktu selesai, pada waktu dia mau ditanam, dia harus disuburkan, digemburkan. Take time loh, kira-kira 2 minggu. Lalu setelah itu panen, harus digemburkan lagi, ambil lagi 2 minggu. 2 minggu plus 6 minggu, kira-kira 10 minggu. 10 minggu baru panen. Nah saya berpikir gimana caranya supaya bisa menghasilkan uang banyak dan bisa menolong orang lebih banyak. Maka kita mengembangkan pertanian namanya hidroponik. Hidroponik ini, jadi nutrien yang ada di tanah itu dipindahkan di air. Tetapi kalau hujan tidak bisa kemana-mana karena dia ada greenhouse-nya. Nah, greenhouse ini membuat jadi pertanian yang 6 minggu jadi cuman 4 minggu tadinya. Sekarang dengan teknologi yang baru kita bisa 3 minggu udah panen, udah besar. Wow. Ya, jadi cuman berapa? Dari 10 minggu ke 3 minggu. Wow, efektif ya Pak ya? Ya, terus kemudian bukan hanya itu, kita pagi panen, sore udah bisa tanam lagi. Jadi enggak perlu digemburkan. 2 minggu, ya hilang. Jadi 2 minggu hilang. Jadi 10 minggu satu siklus, sekarang kita satu siklus cukup dengan 3 minggu. Wow, keren banget ya. Kayaknya kita harus ke sana deh belajar ya. Pak, itu apa aja yang ditanam di sana kalau boleh tahu Pak? Ya, ini hidroponik ya. Itu jadi ada European leaf untuk salad. Wow. Nanti Pak Daniel sama Ibu Debbie saya kirimin sayur organik dan hidroponik. Terima kasih. Mantap. European leaf itu ya ada romaine lettuce, ada oak leaf ya, ada butterhead lettuce, ada kale ya, ada green oak, ada red oak, ada lolorosa. Banyak sekali yang jenis ini biasanya adanya itu di bintang 4, bintang 5 hotel. Sekarang jemaat ya bisa menikmati dengan harga yang super murah. Jadi kalau dia beli misalnya contoh di Ion, karena kita di BSD mallnya di Ion, harga 40.000, di gereja dijual cuma 10.000, maka 15.000, gitu. Iya, ada yang 17.000. Jadi pertama kali saya bilang sama jemaat, kamu jangan jual dulu ya, karena cuma jumlahnya sedikit. Tadinya 1 greenhouse, sekarang kita punya 2 greenhouse, 3 greenhouse, 4 greenhouse, sekarang 10 greenhouse. Wow, keren. Dan sekarang biasanya 1 greenhouse itu kira-kira nih ya, kita bangun kira-kira itu sekitar 3.000 sayur. Ya, terus kita bikin lagi yang medium, kira-kira 6.000 tambah 2, kira 10.000 sayur. Wow. Sekarang kita bikin greenhouse raksasa. Wow. Ada 3. 1 greenhouse itu kira-kira 30.000 sayur. Wow. Jadi sekarang nih saya beritahu, tadinya jemaat hanya saya kasih makan. Tetapi sekarang jemaat saya izinkan kamu boleh sekarang karena kita udah bisa mengembangkan, memberi makan lebih banyak. Gereja lain udah boleh jadi reseller. Dia beli 10.000 atau dia beli 15.000 dijual di sana 25.000. Wow.
Itu Keren, yang ini keren, kedua. ini keren. Ya. Memberi makan juga memberikan jemaat bisa membeli dan menolong orang lain. Memberkati dengan sayur sehat, tapi juga dia dapat keuntungan bisa untuk makan dia sendiri. Dan di tengah pandemi seperti ini kan Ibu Debbie tahu kan banyak sekali yang jadi catering mendadak, Iya. jadi penjual makanan mendadak. Iya. Nah kita memberi kesempatan buat mereka yang nggak bisa itu, yang nggak bisa masak, mereka bisa cukup beli dan jadi reseller. Dan kemudian saya bahkan pendeta-pendeta, ada pendeta-pendeta gereja yang memang nggak mampu ya, saya belikan mereka full box-nya untuk ditaruh di dalam gerejanya supaya mereka bisa melayani jemaat, tetangga mereka dan orang yang membutuhkan sayur sehat dengan harga yang terjangkau. Mantap Pak, ini luar biasa banget. Jadi banget. istilahnya ada satu benar-benar kontribusi real ya Pak ya. Tadi Bapak belum selesai jelasin tuh Pak, dari apa yang namanya hidroponik, kemudian apa lagi itu? Organik, hidroponik, terus apa lagi? Ya, terus itu kalau tadi yang tanah ya. Terus yang kedua hidroponik. Terus yang ketiga ini namanya aquaponik. Aquaponik. Apa itu Pak? Oke. Nah, aquaponik ini nanti paling bagus kalau Pak Daniel lagi sepedaan sampai di BSD, mampirlah gitu. Iya. Nah, aquaponik ini dimulai begini. Saya tadinya itu mengembangkan ikan nila. Lalu ikan nila ini mau besar, mau saya jual, tiba-tiba beranak. Padahal belum bimbingan pranikah, berkatan belum, Ya. tiba-tiba dia beranak. Wah, ini berarti kurang perhatian ini orang tuanya. Nah pada waktu beranak saya mulai berpikir lain Pak. Lalu saya waktu doa, Tuhan mulai berkata, kenapa kamu tidak membuat kolam pemijahan? Kolam pemijahan itu untuk satu tempat, kasih kamar-kamar buat ikan-ikan indukan, kasih kamar. Sama seperti kayak hotel gitu, cuman kalau dia kamar-kamar. Lalu mereka itu kawin di situ dan kemudian sekarang setiap hari mereka itu panen anak-anakan. Itu bisa dalam 2 minggu bisa 20.000 ikan Pak. Wow, keren. Bisa 30.000 ikan. Lalu mereka bertanya, dibawa kemana ini ikan? Lalu kemudian saya bilanglah sama istri saya, gimana kalau kita membangun budidaya ikan. Maka dalam waktu 5 bulan, 4 bulan atau 5 bulan saya bangun kolam pemijahan dan kolam pembesaran 100 kolam. Wow. Mantap. 100 kolam. Dan kemudian saya sendiri itu agak shock ya, kaget. Dalam waktu pandemi, tadi ikan yang tadinya mau tak jual, malah sekarang ikannya jadi indukan. Kalau ikan nila itu kira-kira 250 gram, dia ini beranak tadi ya, udah akhirnya saya berkati. Dia sekarang kamu saya resmikan, kamu boleh beranak. Beranak cucu bertambah banyak. Pemenuhi bumi dia. Penuhilah bumi dengan ikan-ikan. Iya. Dan tahu nggak Pak, sekarang ya, ini kolam-kolam ini anak-anaknya banyak. Kita mulai Desember ini sudah mulai panen ikan. Nah, kolam yang besar tadi Pak, pembesarannya, itu kan kotoran ikan kan ada amonia, ada nitrat, ada fosfat. Jadi pupuk. Itu adalah pupuk daripada tanaman. Lalu kemudian saya taruh di atas kolam itu styrofoam. Styrofoam saya bungkus, lalu kemudian saya kasih tanaman kangkung lah, saya kasih pakcoy lah, saya kasih sawi lah, saya kasih. Numbuh Pak. Wow. Sekarang mereka tumbuh tanpa biaya. Tanpa biaya. Coba bayangin ya. Ini karena saya bilang gini, ini karena kita tuh tulus nolongin orang miskin. Kita nggak cari untung. Kita nggak cari duit. Karena Tuhan lihat kita nggak cari duit, maka Tuhan datangkan duit. Wow. Iya. Hebat. Sekarang saya nggak usah bikin greenhouse telanjang, tapi di atas. Itu yang tadinya makan tanaman yang kalau di kita kan ada belalang lah. Dia nggak melihat karena itu lihatnya dia adalah kandang ikan, kolam ikan. Jadi dia nggak tertarik di situ. Jadi itu di atas air sehingga itu bersih
dia kotorannya dan keluar oksigen ditaruh di dalam air dan oksigen diperlukan oleh ikan. Jadi ikan keluarin kotoran, kotoran dibersihkan oleh si sayur, sayur Sayurnya keluarkan kasih oksigen untuk si ikan lagi. Begitulah. Wow. Ini tapi jangan ngomong-ngomong ya, ini hadiah dari Tuhan tanpa biaya tapi tetap dijual supaya Jangan ngomong-ngomong gimana, ini on air, Pak. jangan ngomong-ngomong ya. Jadi Keren. ini adalah teknologi yang paling tinggi, paling bersih, harusnya paling mahal, Pak. Karena dia tidak pakai nutrien dari luar, Iya. dia ambil kotoran organik. Jadi sebenarnya ada orang yang menyebutnya sebagai hidroganik. Tapi saya menyebut, ada juga orang yang menyebutnya aquaponik. Disebut hidroganik karena di organik tapi di hidro gitu. Makanya disebut hidroganik. Ada yang menyebutnya aquaponik. Kalau saya sebut aquaponik. Keren, Nah ya? ini menurut saya yang high end. Maksudnya kalau teknologi itu yang tertinggi. Iya, Teknologinya maksudnya gini, tanpa apa-apa menghasilkan. dari kotoran ikan dan menghasilkan. Hari ini tadi saya kontrol dan saya lihat, waduh Pak, kangkungnya Pak besar-besar. Wow. Dan ini hadiah. Benih ikan tadinya saya beli Pak, satu benih ikan itu saya beli bangsa kalau nggak 300 apa ada yang 1.500. Sekarang Pak saya dikasih ribuan, puluhan ribu sama Tuhan. Gratis. Wow, keren. Karena kita punya hati pengen menolong orang, maka kita dikasih apa kejutan-kejutan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Mantap. Wow, ini kita lihat sambil istilahnya wow. Gitu. Iya. Ya, keren banget Pak. Sambil Ya. melongo ngelihatnya. Nanti tentunya masih ada 1-2 pertanyaan lagi ya. Ya, Pak. Dan kemarin gara-gara itulah ada bupati datang ya. Mereka lihat gini, wah ini urban farming, ini kita sebutnya sebagai integrated farming. Karena kita ada domba, dari 10 sekarang domba kita jadi 36. Wow. Ya, jadi domba itu kotorannya diambil untuk pupuk organik, iya. ada buah, ada sapi ini lagi bunting-bunting. Bunting-bunting. Mereka makan rumputnya bersih, lalu dia menjadi anak, kotorannya untuk pupuk Ya, buah. Pak, dari apa yang Bapak lakukan ini ada berapa banyak yang dari jemaat yang dulunya nggak punya pekerjaan kemudian bisa terserap untuk dijadikan pekerja di HOB ini, House of Bread ini? House of Bread. Jadi gini, kita sebenarnya sasaran utamanya adalah untuk menolong orang di sekitar Pak. Jadi orang-orang yang di sekitar tanah yang diberikan oleh Tuhan ini nantinya kan untuk gereja sebenarnya. Tetapi bagaimana caranya kita bangun klinik duluan, memberkati mereka, kita bikin kerjaan. Sekarang ada 30 lebih, lalu ada kira-kira 100 total orang yang bekerja, ada yang bangun, ada yang bekerja sebagai karyawan harian, ada yang karyawan tetap, gitulah. Kira-kira ada 100-an mereka yang ada di House of Bread. Masa pandemi juga ada jemaat yang tidak bisa kerja, ya mereka lari ke sana, Pak, bisa nggak saya kerja selama saya di PHK. Begitu dia dikerja lagi, ya keluar lagi dari HOB. Ya, ini hanya untuk transisi aja. Ya. Mantap. Ya. Oke. Terima kasih Mantap, Pak Wiryo, Pak Wiryo. luar biasa Mantap. kesaksiannya ya. Memang betul selama pandemik ini sepertinya para hewan itu sangat produktif untuk berkembang biak. Salahnya kita nggak memelihara ikan, kita melihara hamster tuh sampai 21 anak ya. Nah, itu di sana tuh. Sebelum kita break ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan untuk pemirsa sekalian. Shalom, saya mau memberikan kesaksian. Sebelum ini saya terikat dosa seks. Puji Tuhan setelah didoakan di Good News saya bertemu komunitas yang menerima saya dan saya dipulihkan Tuhan. Puji Tuhan sekarang saya sudah punya pasangan dan berhubungan dengan sehat. Doakan kami akan segera menikah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net karena kami siap berdoa buat Anda sekalian. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Ya, jangan jadi agamawi sehingga orang luar malah tidak pernah tersentuh atau orang lain tidak pernah tersentuh. Open your heart and hear our good news for you.
Masih bersama kami dalam Good News Program. Kami percaya kita semua sudah belajar banyak sekali nih ya dari Pak Wiryo dan Ibu Flora. Rasanya kita harus ke sana ini ngunjungin mereka supaya bisa ngelihat kebunnya ya. Ya. Wow. Nah Pak Wiryo, saya ada minimal 1 atau 2 pertanyaan nih, masih ada banyak di benak saya yang ingin saya tanyakan. Yang pertama Pak, untuk melakukan atau menjadi gereja yang seperti yang Bapak lakukan tentunya ini perlu hikmat Tuhan sekali. Nah gereja Bapak, boleh tahu Pak sekarang udah berapa tahun berjalan ya Pak? 16. Wow. Nah, bagaimana dengan gereja-gereja yang baru mulai nih? Mungkin mereka memasuki tahun kedua atau memasuki tahun kelima. Kayaknya untuk melakukan apa yang Bapak lakukan ini perlu satu visi yang besar dan kemudian perlu iman yang juga besar. Apa yang Bapak bisa nasihatkan bagi gereja-gereja yang baru memulai ini, Pak? Silakan. Nomor 1, mesti sabar. Karena gini, visi tidak bisa dikerjakan dalam sekejap. Betul. Nah, visi gereja itu harus diajarkan kepada jemaat. Nah, saya mengajarkan visi gereja itu atau kingdom, saya dalam sebuah serial namanya Kingdom Driven Church. Ya. Jadi ngajar itu untuk bisa jemaat sampai mereka punya hati untuk komunitas dan kota, harus dimulai dari gembalanya. Dia tidak boleh selfish, dia tidak boleh egois. Lalu setelah itu dibagikan kepada jemaat. Saya ngajar kira-kira 2,5 tahun Pak. Jadi gembala yang baru saran saya lebih bagus mulai dengan mengajarkan. Karena saya kan start gereja ini, saya mengajarkan di 2 tahun. Jadi tahun 2003 mulai 2005 saya banting setir. Saya mengajarkan tentang bagaimana gereja harus jadi garam dan terang dunia. Nah, setelah 2,5 tahun itu barulah jemaat mulai bergerak, begitu Pak. Jadi nggak mungkin langsung instan seperti yang saya cerita hari ini. Iya betul. Karena ini kan perlu waktu memang ya. Perlu waktu, dan bukan hanya perlu waktu Pak. Jemaat harus menangkap visinya. Karena dia harus menangkap visinya, dan yang bergerak nggak boleh pendetanya. Nggak boleh. Kalau saya yang bergerak, aduh ampun. Saya datang memberi semangat. Tapi yang menangani HOB ini ada kira-kira 15 orang yang mereka itu ya bisnismen, mereka director sebuah perusahaan. Tapi mereka tak bagikan visi. Mereka itu yang penting kamu nangkap isi hati, visi ini diterima oleh mereka dan mereka yang mengerjakan. Mereka juga dibayar sama sekali, zero. Wow. Padahal mereka itu adalah pelayan, sama seperti orang melayani orang gila, mereka melayani dokter, tapi dia bilang saya mau melayani orang miskin, tapi lewat bisnis, enterprise, social enterprise ini gitu. Keren. Nah Pak, kemudian kalau ada gereja-gereja yang saat ini nih Pak, mungkin bukan masalah gereja baru, tetapi gereja-gereja yang bahkan mungkin udah 15 tahun atau bahkan 20 tahun, dan kemudian misalnya mereka belum melakukan apa yang Bapak lakukan misalnya. Nah, perlu waktu berapa lama Pak di masa seperti ini? Karena kan istilahnya kebutuhan gereja kan mereka akan bisa juga bilang banyak nih sekarang nih, apalagi jemaat nggak bisa datang, mungkin jemaat malah istilahnya dalam tanda kutip nggak bisa lagi diketahui di mana juntrungannya, memberi nggak memberi juga mereka nggak tahu gitu, atau pendapatan gereja malah sekarang menjadi drop banget gitu, dan istilahnya mereka menjadi begitu stres gitu ya Pak. Bagaimana nih? Saran saya sih gereja mesti diredefinisi ulang Pak. Gereja itu sebagai apa? Kalau gereja as a representative of Christ Kingdom, ya gereja itu harus bekerja atau gereja itu bergerak sesuai dengan agenda kerajaan sorga. Mantap, begitu. Keren. Jadi gereja itu untuk apa? Kalau gereja hanya untuk kebaktian, ya Tuhan coba bayangkan. Waktu Tuhan berkata begini, I will build my church. Saya mau bangun gerejaku. Tapi gereja yang bagaimana? Gereja di mana alam maut tidak bisa menguasainya. Gereja perkasa, gereja yang punya impact, yang diberikan kunci oleh Tuhan, dan kalau Tuhan buka, kalau dia buka, dia berkata, apa yang kamu ikat akan terikat, apa yang kamu lepaskan. Nah kalau bahasa sekuler atau bahasa orang awam akan berkata, apa yang terikat artinya apa yang kamu tutup, sorga akan tutup.
apa yang kamu buka, surga akan buka. Jadi kalau kita bilang jangan ada kemiskinan, jangan ada percabulan, jangan ada orang gila, maka surga membackup itu. Jangan ada orang miskin, dan surga membackup itu. Nah, gereja juga membuka. Aku buka pintu surga, aku buka investasi di kota, aku buka investasi di provinsi, aku buka investasi di Indonesia. Nah, dengan gereja dengan otoritas itu, gereja itulah sebenarnya yang ditunggu Tuhan. Makanya gereja mesti diredefinisi ulang. Banyak orang bertanya begini, wah kayaknya gereja WTC banyak uangnya ya gitu. Kalau saya bilang enggak, uangnya di sorga dikirim ke WTC begitu. Keren. Iya. Nah Pak, ini pertanyaan yang terakhir. Kalau misalnya ada gereja-gereja yang istilahnya setelah menyaksikan tayangan ini atau mereka melihat Facebook atau YouTube dari gereja WTC, kemudian mereka berkata, wah kayaknya kita memang perlu nomor satu tadi yang Pak katakan meredefinisikan fungsi dan peran gereja yang ada. Dan mereka mungkin bersedia melakukan itu. Kemudian yang kedua, apabila mereka berkata, saya pengen belajar nih. Nah, apa yang Bapak bisa berikan kepada masyarakat atau kepada gereja Tuhan secara tubuh Kristus nih? Apakah kami boleh datang untuk kemudian melihat dari apa yang Bapak lakukan secara lebih dekat, kemudian bagaimana, apakah gereja Bapak udah mulai berpikir untuk mementorkan gereja-gereja lain khususnya di dalam social enterprise ini yang kayaknya di musim-musim yang akan datang ini sangat diperlukan supaya gereja benar-benar istilahnya nggak cuman tentang kebaktian aja gitu Pak, silakan. Sebenarnya saya ada satu paket ya untuk meredefinisi ulang gereja. Seperti yang saya ajarkan dan saya udah tulis bukunya. Kalau jemaat itu sampai 67 sesi, kalau gereja atau yang datang pendeta 10 sesi saja. Wow. 10 sesi. Dan kalau dia taati, gerejanya pasti berubah. Wow. Iya, 10 sesi aja. Saya udah tulis bukunya, saya udah tulis materinya, saya udah bikin seminar. Dan kalau pendeta mau, ya saya siap menolong. Judulnya apa Pak? Judul bukunya? Judulnya Kingdom Driven Church. Gereja yang digerakkan oleh visi kerajaan. Bukan visi gembalanya. That's right. Betul, setuju Pak. Bukan pemikiran manusia, bukan visi tetangga gereja. Visi tetangga gereja. Waduh, lain. Enggak, harus di-driven by the kingdom paradigm. Harus begitu. Mantap. Nah, itu kalau mau belajar. Kalau mau, ini kan gini Pak. Apa sih Pak? Kan kita dapat dari Tuhan kan cuma-cuma. Mana ada yang kita sembunyikan. Kalau ada orang datang, apalagi gereja Pak. Masyarakat di sekitar, kemarin itu datang. Ada wali kota datang, saya terima. Ada Pak Bupati datang, saya terima. Ada wakil wali kota datang, mau tetap terima. Ada RT RW Lurah Camat datang, Karang Taruna. Kemarin ada 50 orang, cuman tidak saya izinin masuk di greenhouse yang besar. Kalau greenhouse kecil boleh, karena kalau besar itu ya kalau sekali masuk dia bawa kutu, dia nggak bersih. Wow. Waduh, dia ratusan juta habis Pak. Wow, kan sayang. Gitu. Ya Pak, kalau yang tadi Pak Bupati itu datang tujuannya apa? Dia pengen gini. Saya pengen membuat urban farming. Kalau di dalam perkotaan kan lahan sempit. Iya. Lahan sempit sehingga dia perlu produktivitas yang tadi saya ceritakan. Iya. Jadi dia bisa misalnya tadi 10 minggu hanya satu panen, sekarang 10 minggu bisa 3 kali panen Pak. Iya. Gitu. Iya. Dan otomatis nutrisi yang kita pakai, yang kita kasih nggak dibuang, jadi nutrisinya kayak sepertiga dipakai gitu. Jadi itu teknologi ya kalau itu ya. Dan apalagi kalau yang tadi yang tidak bayar apa-apa, kotoran ikan, terus kemudian kita dapat, tetap kita jual. Nah itu hadiah Pak, yang itu Betul. anugerah. Makanya anugerah ministry harus mengalami anugerah. Amin. Nah itu makanya. Nanti kita tentunya pasti kami mau datang ke sana, nanti kami ingin belajar loh langsung dari Pak Wiryo. Kalau datang orang luar aja boleh, apalagi gereja. Amin. Ya, nah kalau negeri kita ini kan Pak Presiden Jokowi juga berbicara tentang ketahanan pangan Pak. Apakah apa yang Bapak katakan nih kalau misalnya ini kan sebuah gereja nih, sebuah gereja aja udah nggak bisa dipandang remeh nih. Misalnya memberikan dampak yang real kepada banyak kehidupan dan banyak aspek nih Pak. Kalau misalnya
dari seorang bupati tadi yang belajar, kemudian kalau misalnya sistem ini diterapkan berbanding lurus 1:1, menurut Bapak apakah ini bisa menjawab tentang kebutuhan ketahanan pangan dari kota, desa-desa atau dari bahkan seluruh negeri, Pak? Oh, iya dong, pasti. Nah sekarang saya lagi mengembangkan ini karena gara-gara datang Karang Taruna, datang RW, datang pesantren ya, kepala-kepala pesantren. Saya lagi mengembangkan bagaimana untuk skala masyarakat. Jadi di bawah itu berupa kayak ember gitu ya. Ada yang menyebutnya sebagai budik damber, budidaya ikan di dalam ember, singkatan gitulah. Wow. Jadi bawahnya sekarang ya kita kasih ikan lele, ikan nila, atasnya dikasih kangkung, gitu, selada, gitu. Jadi mantap. ember ya sekarang lagi saya masukin ikannya dan mereka ikan berterima kasih karena dia diberdayakan gitu kan. Jadi dia panen ikan dimakan dan panen kangkung untuk sayur gitu. Keren. Itu perlu luas berapa Pak tempatnya? Berapa meter persegi? Ember ini loh Pak segini. Iya. Jadi punya 3 ember gitu, isi berapa ya? 60-80 liter gitu. Jadi seharusnya punya tempat 2 kali 1 meter pun udah bisa dibudidayakan di rumah itu. More than enough. Wow. Jadi kira-kira budik damber ini maksudnya gini Pak, kalau misalnya ada tamu digeser bisa, tapi bisa makan dia gitu. Kalau ada misalnya pengen ada untuk mobil dia digeser kemana aja. Kalau kolam kan dia fix. Iya, kalau ini betul. enggak, dia bisa digeser-geser dan ini akan saya persembahkan buat lingkungan kita karena mereka sudah baik ya menandatangani izin pembangunan convention center yang kita akan bangun. Jadi saya juga harus memikirkan kesejahteraan mereka. Keren banget. Wow, kami sangat diberkati Pak Wiryo. Thank you, Pak Wiryo. Berikan kata-kata penutup Pak, kata-kata penutup untuk kita semua supaya gereja-gereja istilahnya semangat terus di tengah pandemik untuk terus berdampak Pak. Kemudian nanti Bapak juga tutup dalam doa ya, mengakhiri program ini. Boleh. Mari istri saya aja yang berdoa ya. Boleh, silakan. Jadi saran saya gereja, mari kita redefinisi ulang. Gereja itu kayak apa? Harusnya sebagai agen resmi dari kerajaan sorga. Apa yang sorga ingin harus kita kerjakan. Nah saran saya gereja mesti melakukan agenda sorga. Saudara lihat coba Yesus itu, kalau saudara perhatikan ya, Tuhan Yesus itu habis ngajar memberi makan gitu. Habis ngajar doain yang sakit. Habis ngajar memberi kekuatan buat yang lemah. Kenapa kok gereja sekarang kok berubah gitu jadi agamawi gitu? Janganlah, kembali. Nah kalau gereja kembali seperti Yesus dulu berjalan, bukankah kita setubuh Kristus? Harusnya kita memanifestasikan pekerjaan Yesus atau apa yang Yesus lakukan. Sebab dengan cara begitu, gereja tadinya dipandang cuma setengah mata. Mungkin ada seperempat mata. Gitu. Ada yang gereja dibakar, ada gereja yang ditendang karena tidak berfungsi. Yesus itu bilang gini, kalau garam sudah tidak asin lagi, dia. Jadi makanya ada gereja yang sampai disia-siakan karena dia nggak berdampak, nggak ada isinya, nggak memberi faedah buat orang sekitarnya. Kalau gereja memberi faedah, dia akan dijagai. Mantap. Nah ini pesan saya, ayolah kita kan saya juga hamba Tuhan. Ya jadi kita mesti mulai memikirkan, meredefinisi ulang gereja itu. Jangan jadi agamawi, gereja itu ya jangan jadi agamawi sehingga orang luar malah tidak pernah tersentuh atau orang lain tidak pernah tersentuh. Nah saya berdoa lewat program Good News ini yang luar biasa. Ayolah saya ajak semua gereja bangkit kembali, redefinisi ulang seperti yang Yesus ingin, gitu. Terima kasih. Nanti ada sesi yang lain saya akan terangkan bagaimana meredefinisi ulang gereja. Mantap. Terima kasih. Gampang ya. Terima kasih, nanti kita atur waktu. Berikutnya. Ya, silakan Bu Flora Tutup dalam doa. berdoa buat kita semua para pemirsa. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami berterima kasih buat kesempatan sore ini kami
boleh belajar bersama-sama. Kami berdoa biar Engkau memberkati setiap pemirsa yang menyaksikan. Biar kebenaran-Mu mengalir dan hidup dalam setiap hidup kami. Dan Engkau pakai setiap pemirsa, setiap orang yang menyaksikan, mereka menjadi berkat juga buat orang lain. Biarlah terang-Mu dan sinar-Mu menerangi lewat setiap hidup kami, dan kami bisa berbuat lebih banyak lagi buat orang-orang di sekitar kami. Kami dapat menyalurkan kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup setiap pemirsa, dalam hidup setiap kami, kepada orang yang menyaksikan, dan mereka berikan lagi kepada orang lain, dan makin banyak orang mengalami kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Berkati setiap kami yang dengan kesehatan dan kemurahan-Mu yang berlimpah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Wiryo, terima kasih Bu Flora, kami sangat diberkati, demikian pula para pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, di akhir kata, terima kasih telah menyaksikan episode ini, dan sekali lagi apabila Anda sudah diberkati dengan episode, jangan lupa untuk share ulang, dan tentunya perlu Anda subscribe supaya setiap tayangan episode baru akan menjadi berkat buat Anda. Bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya Dewi Katarina, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.